Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan kuasa-Nya lah kita bisa bertemu kembali di pertemuan ini. Jadi pembelajaran kita ini pembelajaran yang berkelanjutan. Dan sekarang kita sudah masuk di surat An-Nisa ayat yang ke-101. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri Allah dan yang terbaik bagi kita semua. Ya, kita menunggu ya. Dibagikan sama admin. Nanti bisa juga dilihat di ini, bisa juga dilihat di layar HP masing-masing ya. Surat An-Nisa ayat yang ke-101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa idza darabatum fil ardi, apabila kalian bepergian di bumi. Jadi apabila kalian bepergian di bumi. Beberapa ayat sebelumnya itu kita membahas tentang masalah jihad dan juga tentang masalah hijrah. Jadi masalah jihad dan juga tentang masalah hijrah, yang mana kedua pembahasan ini, mau hijrah ataupun jihad, itu akan berkaitan tentang perjalanan. Ya, tentang perjalanan. Dalam perjalanan ini, atau pada perjalanan itu, perjalanan hijrah maupun perjalanan perang untuk berjihad, itu tetap diperintahkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Cuman ada keringanan pada pelaksanaan ibadah sholat ini. Ya, ada keringanan pada pelaksanaan ibadah sholat ini. Di sini disebutkan apabila kalian itu berpergian di bumi, atau sedang safar lah, atau menjadi musafir. Musafir itu kalau jaraknya kurang lebih 85 kilo. Jadi 85 km itu sudah masuk jarak untuk safar. Kayak dari Bualemo ke Kota Gorontalo, itu sudah masuk jarak safar itu, dan kita sudah boleh untuk melaksanakan sholat dengan qasar di situ, atau dengan memendekkan atau dengan meringankan pelaksanaan sholat itu. Allah kemudian mengatakan, falaisa alaikum junahun an taqassuru minas sholah. Maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar sholat. Mengqasar sholat itu artinya memendekkan ataupun memotong. Jadi memendekkan ataupun memotong. Jika, maka tidak berdosa bagi kalian untuk mengqasar sholat. Gitu ya, mengqasar sholat itu. Bagaimana cara memotong sholat atau memendekkan sholat ini? Yang 4 dijadikan 2. Jadi yang 4 rakaat itu dijadikan 2 dan digabungkan. Jadi hanya ada 3 waktu sholat di waktu qasar itu. Ada 3 waktu sholat. Sholatnya tetap 5, tapi waktu pelaksanaannya tinggal 3. Jadi sholat yang siang digabung, yaitu sholat lohor dengan sholat asar itu digabung. Lohornya 2, zuhurnya 2. Kemudian setelah pelaksanaan sholat zuhur, langsung dengan
asar 2 rakaat. Jadi setelah zuhur itu langsung asar 2 rakaat. Tapi syarat di sini adalah syaratnya harus masuk masuk waktu sholat zuhur dulu. Jadi harus masuk waktu sholat zuhur dulu, baru bisa dikerjakan yang lohor, yang zuhur itu 2 rakaat, kemudian disambung dengan asar 2 rakaat. Seperti itu. Kalau untuk yang maghrib sama isya, ini sholat malam disebut. Jadi sholat malam. Maghrib tidak bisa dipendekkan atau tidak bisa dipotong. Karena kan maghrib 3 rakaat. Tidak mungkin kita itu memotong jadi 1,5. Makanya maghrib dia tetap 3 rakaat. Yang dipotong itu hanya isyanya saja. Isyanya dikerjakan 2 rakaat setelah selesai dari sholat maghrib itu. Gitu. Kalau subuh tidak dipotong. Dia tetap 2 rakaat dan dilaksanakan di masuk waktu sholat tersebut. Jadi masuk waktu sholat itu. Ada hadis Nabi yang menyebutkan seperti ini. Sesungguhnya Allah menyukai dilaksanakan keringanan atau ruksoh yang diberikan oleh Allah. Ya, atau olehnya. Seperti Allah membenci dilakukan maksiat kepadanya. Jadi mengqashar sholat di waktu kita itu safar, itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Bahkan dianjurkan. Dia bukan cuma sekedar diperbolehkan, bahkan kita dianjurkan untuk memotong atau memendekkan sholat itu. Ada kalimat di sini, tidaklah berdosa. Kenapa pakai kata tidaklah berdosa dalam ayat ini? Kalau kita lihat di terjemahannya ya. Jadi kalimat tidaklah berdosa ini bukan untuk membenarkan saja. Jadi bukan untuk membenarkan saja, tapi bukan untuk membenarkan pelaksanaan sholat itu. Yang dimana memendekkan sholat ya, ataupun memotong sholat itu. Tapi kalimat tidaklah berdosa itu untuk membenarkan pemahaman sebagian orang yang menyangka memendekkan sholat itu berdosa. Atau sebagian orang berpemahaman memendekkan sholat itu bisa mengurangi pahala. Biasanya ada yang seperti itu. Ada orang yang bilang, oh saya tetap pelaksanaan sholat saya tetap sempurna. Saya tidak mau memendekkan sholat itu. Nah, makanya sampai ada terjemahan di sini atau Allah sampai mengatakan tidaklah berdosa. Jadi tidaklah berdosa di sini untuk membenarkan pemahaman itu. Seakan-akan orang yang memendekkan sholat itu adalah orang yang malas atau kurang pahalanya ketika memendekkan sholat itu. Jadi pahalanya tetap sama. Dipendekkan itu sama dengan orang yang mengerjakan secara keseluruhan, full, bagi mereka yang mukim, bagi mereka yang tidak menjalankan, atau bagi mereka yang tidak dalam keadaan safar, seperti itu. Dan ini harus dilakukan oleh mereka yang benar-benar berilmu. Jadi artinya orang-orang yang berilmu itu harus menjadi contoh. Kenapa demikian? Kalau orang yang memahami ini tidak mengambil rukhsah ini atau tidak mengamalkan rukhsah ini, maka orang-orang yang awam akan sangat asing dengan amalan-amalan rukhsah seperti ini. Jadi atau akan sangat asing mengqashar sholat. Ya, seperti itu. Jadi diberikan keringanan ini supaya apa? Supaya orang-orang yang paham, para ustadz ataupun kita yang telah memahami ini, kita mungkin telah paham sebagian daripada kita tentang memendekkan sholat ini, kita ada kewajiban untuk mengamalkan itu agar menjadi contoh bagi yang lain atau bagi orang-orang yang awam. Ya, wajibnya kita karena memang kita berilmu, artinya kita sudah tahu. Ya, kita sudah tahu. Jadi kewajiban bagi kita untuk kita amalkan itu atau menjadi contoh bagi yang lain.
Ada beberapa pendapat yang menyebutkan qasar sholat ini dari penyebutan tidaklah berdosa. Pendapat yang pertama, mazhab Imam Syafi'i, qasar itu tidaklah wajib. Ya, qasar itu tidaklah wajib. Jadi bukan berarti kalau ada orang yang awam, misalnya dia pergi bersama kita dalam satu perjalanan, hanya saja dia tidak ada ilmunya tentang qasar sholat ini. Dan dia memiliki pemahaman sebagaimana pemahaman yang saya sebutkan tadi. Dia merasa kayak tidak sempurna kalau dia sholat dengan qasar itu. Atau dia merasa bahwa tidak sah sholatnya kalau dia mengqasar sholatnya. Dengan pemahaman seperti itu, waktu berjalan dengan kita, waktu sedang safar dengan kita, dia menjalankan sholatnya secara penuh. Dia menjalankan sholatnya secara penuh. Maka apakah sholatnya itu sah? Maka sholatnya itu tetap sah walaupun dikerjakan secara penuh. Itulah sampai pendapat beberapa imam menyebutkan qasar itu tidaklah wajib. Tapi kata Imam Syafi'i, jika tidak dilakukan qasar itu, maka orang itu telah menyalahi sunnah. Kalau Imam Ahmad berpendapat qasar itu tidaklah wajib, tapi tidak menjalankan qasar itu hukumnya makruh atau dibenci. Dan pendapat Imam Abu Hanifah dan juga mungkin Imam Malik menyebutkan qasar itu hukumnya wajib. Nah, ini dua ini pendapat yang berdiri sendiri yang mewajibkan qasar itu. Kemudian Allah katakan, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian takut diserang orang-orang yang kufur. Dalam ayat ini, seperti seakan menyebutkan, penggalan ayat ini ya, seperti seakan menyebutkan, qasar itu hanya diberi kepada mereka yang takut diserang oleh musuh, atau takut diserang oleh orang-orang kafir. Tapi kalau kita lihat dalam perbuatan Nabi dan para sahabat, ternyata Nabi itu tetap mengqasar sholatnya walaupun tidak dalam keadaan takut. Ya, tidak dalam keadaan takut diserangnya. Rasulullah itu tetap melaksanakan qasar itu dalam keadaan aman. Ya, dalam keadaan aman. Yang penting catatannya adalah dia atau orang itu berstatus musafir atau nabi sedang dalam keadaan safar. Begitu. Ada riwayat menyebutkan, Ya'la bin Umayyah berkata, aku pernah bertanya kepada Umar terkait firman Allah, maka kalian tidaklah berdosa mengqasar sholat jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir. Sedangkan pada masa sekarang manusia telah berada dalam keadaan yang aman. Abu Ya'la ini berkata seperti itu. Lalu kemudian Umar menjawab, aku sendiri pernah merasa heran juga seperti kamu. Oleh karena itu, aku telah bertanya kepada Rasulullah tentang hal ini. Lalu Rasulullah bersabda, itu adalah sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Maka terimalah sedekah itu. Artinya Rasulullah memberikan anjuran ketika kita dalam perjalanan, kita harus mengqasar sholat. Apalagi kita sebagai orang yang berilmu. Ya, apalagi kita sebagai orang yang berilmu. Dikhawatirkan qasar sholat ini kalau tidak diamalkan oleh orang-orang yang berilmu, tidak akan ada lagi amalan ini dan akan mulai dianggap sebagaimana dianggapnya oleh kebanyakan orang hari ini, mengqasar sholat itu dianggap tidak afdol atau kurang pahalanya, ya, atau rusak amalannya. Jadi kalau kita tidak mengqasar sholat di waktu kita dalam perjalanan, seperti seakan-akan kita tidak suka dengan pemberian dari Allah itu. Ibnu Abbas menceritakan begini, kami sholat bersama Rasul di antara dua rakaat. Artinya zuhur 2 rakaat, kemudian setelah itu langsung asar 2 rakaat. Padahal kami dalam keadaan aman dan tidak takut dengan apapun di antara Mekah dan Madinah itu. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak nanti dalam
sebagaimana penggalan ayat ini tidak nanti dalam keadaan takut, dalam keadaan aman pun atau di situasi sebagaimana kita hari ini, kalau kita melakukan perjalanan yang kurang lebih 85 km, maka kita sudah bisa untuk mengqashar sholat kita, memendekkan sholat kita. Pembahasan tentang masalah ini lebih lengkap, bahasanya itu ada pada fikih sholat, ya, fikih mengqashar sholat. Cuman begini, ada sampai orang yang tidak mau mengqashar sholat, dikarenakan juga mereka itu merasa tidak hafal niatnya, jadi tidak hafal niat. Padahal melafazkan niat, jadi dalam setiap ibadah itu memang ada niatnya, jadi memang kita harus berniat. Nah, tapi niat itu kan di dalam hati. Untuk lafaznya, kalau kayak lafaz nawaitu sholli atau husolli fardhan, itu sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Kalau mau dicari dari riwayat hadis, ya, itu tidak ada itu. Karena segala niat itu letaknya di hati. Ada orang yang sampai dia itu tidak mengqashar sholat karena merasa bahwa saya tidak tahu lafaz niat itu apa. Ya, saya tidak tahu lafaz niat itu apa. Misalnya usolli fardhan, kan saya tidak lafaznya, jadi saya tidak tahu bagaimana lafaznya. Makanya tidak ada lafaz niat kalau ingin orang menjalankan sholat qashar, maka dia niatkan saja di dalam hatinya dia mau sholat qashar, zuhur sama asar ataupun maghrib sama isya, karena Allah itu sudah tahu dengan niat kita. Ada juga orang yang tidak mengqashar sholat itu karena merasa tidak susah dalam perjalanan. Dia merasa saya boleh mubah singgah. Saya kan naik motor sendiri. Saya kan naik mobil sendiri. Ini juga tidak benar. Jadi tidak hanya karena dengan dilihat keadaannya, lantas dia merasa bahwa dia tidak perlu untuk mengqashar sholat. Ya, tetap dianjurkan qashar sholat itu. Cuman waktu untuk mengqashar sholat ini ada batasannya. Batasannya itu 4 hari. Ya, 4 hari. Kalau sudah lewat dari 4 hari, maka tidak boleh lagi mengqashar sholat. Jadi gini ya, kalau misalnya kita pergi ke Makassar misalnya, dari sini ke Makassar, kita ke Makassar itu menetapnya hanya 3 hari atau 4 hari, maka selama 4 hari itu kita bisa mengqashar sholat. Tapi, kalau misalnya kita mau ke Makassar, ini kasus kedua ya, kasus kedua, kita mau ke sana itu, kita sudah tahu kita punya acara di sana, dan acara itu waktunya kurang lebih 10 hari. Artinya sudah lewat dari 4 hari kan. Karena sudah lewat dari 4 hari, dari hari pertama, kita sudah tidak diberlakukan qashar bagi kita kalau sudah sampai di sana. Karena kita tahu bahwa kita akan menetap di sana selama kurang lebih 10 hari. Kita sudah tahu. Tapi berbeda bagi mereka yang belum tahu mereka itu akan menetap berapa hari di sana. Jadi belum ada kepastian. Sebagaimana Rasulullah itu pergi ke Mekah, waktu Fatu Mekah, beliau itu mengqashar sholat selama 16 hari. Karena beliau itu tidak ada kepastian untuk tinggal di situ berapa lama. Ya, contoh kasus ketiga, sebagaimana yang Rasulullah lakukan waktu Fatu Mekah itu. Kalau misalnya kita ke Makassar, ke sana, kita memang ada kontrak kerja di sana, ada proyek misalnya yang akan kita kerjakan. Cuman di sana itu kita belum tahu berapa lama kita di sana. Ya, karena kita belum tahu berapa lama kita di sana, sampai 10 hari pun kita bisa mengqashar sholat, karena belum kita tahu kita menetapnya di sana berapa lama. Tapi kalau misalnya kita itu sudah di hari yang ke-10, sudah ada kontrak kerja dengan orang di sana, dan orang di sana mengatakan, Bapak harus di sini selama 30 hari. Itu disampaikan ke kita di hari ke-10. Maka di waktu kita sudah tahu kita menetap di sana 30 hari, di hari yang ke-11-nya itu, atau di hari di mana kita sudah tahu kita menetapnya berapa hari, di saat itu juga kita tidak boleh lagi mengqashar sholat. Begitu. Yang berlakunya qashar sholat itu hanya di perjalanan bagi orang yang sudah menetap. Ya, bagi orang yang sudah menetap.
Makanya orang-orang yang melakukan umroh dan haji itu mereka tidak mengqashar sholat ketika mereka sampai ke sana, karena mereka tahu mereka itu berapa lama di sana, kan lebih dari 4 hari. Nah, itu kenapa sampai mereka ketika umroh ataupun haji tidak mengqashar sholat, kecuali di beberapa tempat. Misalnya kalau dari perpindahan Madinah ke Mekah ada qashar sholat di situ. Begitupun perjalanan waktu sa'i kalau misalnya haji, bukan sa'i ke ini. Mau lempar jumroh itu ke Mina, ke Mina itu ada qashar sholat juga di situ. Karena masih melakukan perjalanan kan, begitu. Beda kalau misalnya sudah di hotel lagi. Kemudian Allah katakan innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Musuh yang nyata bagi kalian. Mereka itu atau orang kafir itu merupakan mereka itu senantiasa menentang Allah, dan orang-orang kafir ini terbagi atas dua. Orang kafir harbi yang penentangan terhadap Islam itu terang-terangan, dan orang kafir yang zimmi, yang mereka itu tidak menentang secara terang-terangan. Mereka tetap membenci agama Islam ini, tapi mereka tidak menampakkan itu. Terhadap orang-orang yang kafir harbi, maka kita harus nyata permusuhan kita terhadap mereka. Adapun orang-orang yang kafir zimmi, kita perlihatkan akhlak kita kepada mereka sebagaimana Rasulullah memperlihatkan akhlaknya kepada orang-orang yang kafir. Seperti itu. Berikut ayat yang ke-102. Jadi betapa wajibnya sholat, sampai pun dalam perjalanan kita tetap diperintahkan untuk menjalankan ibadah sholat. Dan rukhsah sholat ini menunjukkan bahwa agama kita ini adalah agama yang sempurna dan memberikan keringanan kepada kita. Kalau di perjalanan kita dimudahkan dengan merukhsah itu, memendekkan. Bahkan orang yang dalam perjalanan itu tidak ada keharusan dia untuk berjamaah dengan orang-orang yang ada di masjid. Kalau misalnya ada orang yang safar di waktu hari Jumat, tidak ada keharusan dia untuk melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki. Boleh nanti setelah orang melaksanakan sholat Jumat, dia mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat. Seperti itu. Kemudian kita bahasanya tentang sholat khauf ini, ayat yang ke-102. Pembahasan yang sebelumnya kan saya sebutkan, kita telah membahas di beberapa ayat sebelumnya itu tentang masalah hijrah dan jihad. Nah, ini di waktu jihad ini, sholat di waktu jihad, peperangan. Allah katakan, ya kita harus kayak dipindah ini. Slide-nya, ayat ke-102. Ya dipindah slide-nya, 102. Oke, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim." Apabila engkau Muhammad atau apabila engkau Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Itu di kalangan para sahabat. Dan dalam keadaan takut diserang. Ini di situasi perang ini ya, di situasi atau di medan perang lah. Di medan perang. Ada yang menyebutkan bahwa ini merupakan ayat terkhusus bagi Nabi saja. Jadi khusus bagi Nabi ini berarti menunjukkan bahwa amalan ini dikhususkan bagi Nabi saja. Tapi sebagian para ulama menyebutkan tidak. Karena ada beberapa ayat yang dikhususkan bagi Nabi, tapi ternyata amalan itu juga tetap dilakukan oleh para sahabat ataupun para ulama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah katakan, wa aqamta lahumus shalah. Lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka. Ini dalam situasi perangnya. Bahkan dalam situasi perang pun, sholat berjamaah itu tetap diperintahkan ataupun tetap dianjurkan. Tapi ini berlaku bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, sholat yang terbaik itu adalah di rumah. Cuman kalau perempuan ingin sholat di masjid, maka
suaminya tidak boleh melarang istrinya. Ya, suaminya tidak boleh melarang istrinya, tapi memberikan masukan atau bisa dengan pergi bersama. Ya, sholat berjamaah itu penting untuk apa? Untuk menyatukan hati. Untuk menyatukan hati. Kemudian berikut juga untuk bisa memperkuat, menyatukan hati, memperkuat jamaah atau memperkuat persaudaraan. Bahkan ada dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, kalau seandainya ada orang, artinya kiranya ada orang yang menggantikanku untuk menjadi imam, maka aku akan perintahkan orang untuk melaksanakan sholat, dan sebagiannya aku perintahkan ini untuk mengumpulkan kayu bakar, dan aku akan membakar rumah-rumah dari laki-laki yang mereka tidak menjalankan sholat berjamaah di masjid. Begitu. Jadi ibu-ibu yang punya suami, perintahkanlah para suami itu, atau nasihatilah para suami itu untuk mereka itu sholat di masjid. Karena sholat di masjid bagi laki-laki itu pahalanya besar sekali. 27 banding 1. Jadi kalau mendapatkan sholat berjamaah, itu 27 banding 1. Kalau misalnya sholat sendiri hanya satu saja, hanya 1 derajat. Bagaimana dengan perempuan yang sholatnya di rumah? Perempuan yang sholatnya di rumah, dia tetap mendapatkan 27 derajat. Begitu, yang sholat di rumah. Tapi bagi laki-laki, dia mendapatkan 27 itu, nanti dia mengerjakannya di masjid secara berjamaah. Bahkan dalam sebuah riwayat pun disebutkan, di antara amalan yang Allah cintai itu adalah sholat tepat pada waktunya. Dan sholat tepat pada waktunya ini bukan hanya berlaku bagi laki-laki, tapi juga bagi para perempuan. Apalagi subuh, ada yang masih bangun kesiangan, bangunnya nanti 5:30, untung-untung 5:30, ada yang bangunnya jam 7, jam 8, jam 9, na'udzubillah. Ya, jadi perbaiki waktu sholat. Walaupun perempuan sholatnya di rumah, tapi tetap harus memperhatikan waktu pelaksanaan sholat itu. Kemudian, lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam mereka. Nah, di sini Allah mengatakan tetap dilaksanakan sholat secara berjamaah, dan Rasulullah itu menjadi imam di waktu sholat, di waktu perang ini ya, di waktu perang atau di medan perang. Kemudian Allah katakan, faltakum ta'ifatun minhum ma'aka. Hendaklah segolongan dari engkau berdiri sholat bersamamu. Jadi hendaklah segolongan darimu itu berdiri dan sholat bersamamu. Jadi gambarannya kayak begini ya, gambarannya gini. Jadi Rasulullah itu dia jadi imam. Tapi ini bisa berlaku di mana saja, kayak sebagaimana di Palestina hari ini, di Sudan, di Suriah, negara-negara yang berkecamuk ya. Jadi ada imam, dia mengimami, kemudian ada barisan pertama. Nah, ada barisan pertama. Oke. Setelah mereka berdiri bersama imam itu, mereka berdiri bersama imam ya, mereka juga harus memperhatikan senjata-senjata mereka. Ukhra lam yusallu fal yusallu. Hendaklah dengan menyandang senjatanya. Oh ya, dengan menyandang senjatanya. Wal ya'khudhu aslihatikum, itu. Wal ya'khudhu aslihatahum. Dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Jadi kalau dalam situasi perang, sholat tetap harus memegang senjata. Ya, tetap harus memegang senjata, atau bagaimanalah ada talinya itu yang dipakai untuk senjata. Tetap siaga, jadi tetap siaga. Mereka tetap siaga. Kalau boleh pakai senjata yang ringan. Makanya kalau ibu-ibu juga di rumah,
ibu-ibu di rumah, kalau misalnya ada bayi, ada anak-anak di rumah, sementara sholat, itu jangan dianggap khusyuk terus, baru sobat apalia anak ini mau jatuh dari tempat tidur, tidak mau ditolong. Ya, tetap ditolong anak itu atau anak kita itu. Jadi kalau misalnya mau semua jatuh dari tempat tidur ini, agak disorong sedikit, begitu, baru orang lanjutkan sholat. Tapi kalau orang itu kayak bajalannya so agak sampai 3 langkah, 4 langkah, mending ulang lagi dari awal. Tapi kalau dia hanya dekat dari orang geser sedikit. Jadi perempuan itu geser sedikit anak itu, baru dia melanjutkan sholatnya. Seperti itu. Jadi jangan dia lihat anaknya ini sudah baku-baku pukul, atau anaknya ini sudah bahaya posisinya, baru kalau dia sudah merasa tidak aman lagi, dia bisa lari lagi. Jadi bisa lari lagi. Misalnya 300 meter berikut. Nah, kalau dia sudah merasa aman, dia sujud lagi. Nah, dia lanjutkan itu yang i'tidal, baru dia sujud. Habis dia sujud, subhana rabbiyal a'la sampai seterusnya. Begitu terus. Itu berpindah-pindah dia dengan rukun sholat itu, dia berpindah-pindah melaksanakannya. Bahkan ada pendapat Imam Syafi'i menyebutkan kalau memang situasi perang berkecamuk itu bisa sholat dengan isyarat. Jadi hanya dengan jari saja atau hanya dengan tangan saja, tidak dengan gerakan-gerakan sampai sujud dan seterusnya. Jadi mungkin ini jauh dari torangnya, karena memang alhamdulillah orang tidak merasakan ini. Tapi bagi mereka dia yang di situasi perang, kayak misalnya kayak di Palestina, penting sekali untuk memahami fikih pelaksanaan sholat di waktu perang ini, atau disebut dengan sholat khauf ini. Ada juga kalau mau bawa wudu itu kan ada DP nama membasuh khuf. Jadi khuf itu pasti sering lihat itu videonya, membasuh khuf. Kalau misalnya kan wudu, baru kemudian kalau sudah di kaki yang dibasuh itu bagian atas, dibasuh bagian atas, bawahnya tidak. Ada orang yang pakai kaos kaki, dia menganggap bahwa mau basuh bagian atas itu so basuh khuf. Dan kebanyakan mungkin ya para perempuan kalau misalnya mau sholat supaya auratnya tidak terlihat, dia cuma mau ini DP kaos kaki yang bagian atas. Ini salah. Ya, salah itu. Khuf itu diusap kepada apa? Kepada sepatu yang tidak tembus. Ya, sepatu yang tidak tembus kalau disirami air, tidak tembus ke dalam. Kalau dia sepatu cat, sepatu kain begitu, bahan-bahan kain kan, kalau mau kena air kan dia tembus. Itu tidak cocok khuf itu. Khuf itu sampai disyariatkan karena memang dulu itu orang-orang pakai sepatu besi. Ya, pakai sepatu besi waktu peperangan itu. Dan biasanya juga orang pakai sepatu kulit. Kalau dorang dalam perjalanan kan panas sekali kan. Makanya orang punya sepatu itu sepatu kulit, gitu, padang pasir. Nah, kalau orang di masa sekarang boleh mau khuf begitu, yang penting orang pakai sepatu itu kayak sepatu kubota. Tahu sepatu kubota ya, apa namanya ini? Atau sepatu kulit yang tidak tembus air. Kalau kaos kaki tidak berlaku, itu khuf. Begitu. Kemudian waliyakhudhu hidrahum wa aslihatahum, dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Pokoknya barisan yang kedua pun yang baru masuk di belakang imam tetap juga dengan senjata mereka yang mereka pegang atau yang mereka gendong itu, menyandang. Ya, mereka menggendong itu. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum. Orang-orang kafir memang suka kalian itu supaya kalian itu lalai dengan senjata dan barang-barang kalian. Jadi memang orang-orang kafir itu senantiasa melihat pergerakannya orang-orang beriman. Makanya juga itu ketika mau melaksanakan sholat, waktu sholat khauf itu, kiblatnya itu bisa dipindah. Jadi tidak mesti menghadap kiblat ke arah Ka'bah.
dia bisa menghadap ke arah musuh. Karena kalau membelakangi musuh, dikhawatirkan musuh akan mengambil kesempatan itu. Nah, di sini disebutkan orang kafir itu atau musuh itu mau supaya orang-orang beriman itu lalai dengan senjata dan barang-barang mereka. Makanya sampai senjata itu harus digendong, dan barang-barang yang penting kayak makanan, minuman, handphone misalnya, kalau sekarang ya kayak handphone itu harus diletakkan di pinggir, ya, harus diletakkan di pinggir dari dari di waktu sholat. Nah, ini juga dalil bahwa sholat itu jangan tutup mata. Walaupun tutup mata tidak masalah, mungkin dibutuhkan satu kali karena agak flu atau bersin-bersin, sakit kepala, suka tutup mata, tidak masalah. Tapi kalau dianggap sholat harus tutup mata agar khusyuk, itu salah, itu keliru. Gitu ya. Fayamiluna alaikum mailatan wahidah, supaya dengan jalan itu mereka dapat menyerbu kalian beramai-ramai dan serentak. Ini yang diinginkan oleh orang-orang kafir, supaya orang-orang beriman itu lalai. Wala junaha alaikum in kana bikum adam mim matar, dan tidaklah kalian berdosa jika kalian itu dihalangi oleh sesuatu yang menyusahkan. Mungkin hujan ya, matar di sini adalah hujan. Hujan itu kalau di dalam Al-Quran disebut 3. Ma'a, itu penyebutan hujan dalam keadaan yang normal. Ada ghaithu, penyebutan hujan untuk konotasi yang positif. Ada matar. Matar itu penyebutan hujan kalau dalam Al-Quran, dia lebih ke hal-hal yang negatif. Ya, penyebutan hujan yang hal negatif. Kalau di sini kan hujan dianggap bisa menghalangi atau menyusahkan kalian, menggendong, mungkin tas-tas yang digendong bisa menyusahkan kalian. Maka tidak masalah bagi kalian itu meletakkannya di bawah. Yang penting jangan jauh dari kalian. Au kuntum maradha, atau jika kalian itu sakit. Jadi mungkin sakit ya. Sakit karena cedera dan tidak mampu memegang senjata, maka tidak masalah untuk tidak dipegang senjatanya. Karena kenapa Allah harus menyebutkan seperti ini? Dikhawatirkan para sahabat itu karena saking taatnya mereka akan merasa bahwa atau menganggap bahwa wajib menyandang senjata ketika sholat dalam keadaan khauf. An tad'u aslihatakum, untuk meletakkan senjata masing-masing. Kemudian wa khudhu hidrakum, dan hendaklah kalian mengambil langkah berjaga-jaga. Jadi tidak boleh lalai, kata Allah, tetap berjaga-jaga walaupun dalam keadaan sholat itu. Innallaha a'adda lil kafirina 'adaban muhina. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab yang menghinakan, karena mereka itu telah melakukan kesyirikan, kekufuran, bahkan melawan atau menyusahkan orang-orang beriman. Jadi di situasi perjalanan kita tetap diperintahkan untuk sholat dengan diberi kemudahan memotong sholat itu 2 rakaat. Di situasi perang pun kita dengan pelaksanaannya itu mengikuti fikih sholat itu, fikih sholat khauf itu, tata cara sholat khauf itu. Artinya dalam situasi apapun kita tetap harus menjalankan sholat. Saking wajibnya sholat, tidak ada alasan untuk kita tidak melaksanakan sholat. Jadi janganlah kita ini meninggalkan sholat, dan kita harus memperhatikan waktu sholat kita. Bagi para suami mungkin yang ada di rumah, nasihatilah, sampaikan kepada mereka untuk menjalankan sholat, lalu kemudian mereka harus melakukannya di masjid. Kemudian yang berikut, ayat terakhir, ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kalian telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kalian berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi selesai dari pelaksanaan sholat yang tadi orang-orang beriman itu di waktu pelaksanaan sholat khuf, maka hendaklah mereka itu berzikir, mengingat Allah. Ya, mengingat Allah. Waktu mereka berjaga-jaga itu, di waktu mereka berdiri, ada yang istirahat ataupun ada yang duduk, mereka tetap harus berzikir kepada Allah. Ini akan berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu bedanya di mana? Mereka di waktu yang lengah
di waktu yang yang bukan lengah ya, maksudnya di waktu yang bisa beristirahat, mereka itu melakukan perbuatan yang sia-sia, bahkan perbuatan maksiat, minum-minum, pokoknya yang hal-hal seperti itu. Nah, ini Allah ingin membedakan pasukannya orang-orang beriman dan pasukannya orang-orang kafir. Pasukannya orang-orang beriman itu adalah yang senantiasa mengingat Allah. Begitu. Dan ini bukan dalil, atau sebagian orang salah dalam menafsirkan ayat ini. Seakan-akan ini merupakan dalil kebolehan untuk berzikir dengan menari. Sholawat menari, zikir menari. Pokoknya itu ada zikir nari, sholawat sambil menari, dan seterusnya. Ini salah. Jadi makna ayat ini adalah makna ayat di mana para sahabat untuk senantiasa mengingat Allah. Jadi jangan melepaskan ingatan mereka, jangan melepaskan ingatan mereka kepada Allah. Begitu. Kalau di kita harus senantiasa mengingat Allah. Jadi menjalankan, mengucapkan, kalau misalnya kita makan baca bismillah, kalau kita mau tidur baca doa bismika Allahumma amutu wa ahya, atau bismika Allah, bagaimana doanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya, itu yang biasa saya baca. Kalau kita bangun, kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita baca zikir pagi dan petang, kita baca zikir setelah sholat, kita tambah juga dengan zikir-zikir yang umum, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, ataupun kita baca dengan zikir yang lain, atau doanya Nabi Yunus bisa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu orang-orang beriman harus senantiasa berzikir. Dan zikir di sini bukan hanya zikir di lisan saja, tapi juga bisa dimaknai dengan zikir senantiasa mengingat Allah agar dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Oh, kalau misalnya dia tergoda, ada orang menggoda, bisa nih, proyek nih. Wah, langsung dia ingat Allah. Jadi makna zikir itu kan zakaro yadhkuru. Zakaro itu kan ingat. Jadi dia langsung ingat Allah. Oh, ini tidak boleh, ini haram hukumnya. Jadi itu juga zikir. Jadi zikir itu tidak mesti zikir pagi petang, tidak hanya dikhususkan di situ. Pokoknya segala aktivitas di mana seseorang itu mengingat Allah dalam pelaksanaan ibadah ataupun di luar pelaksanaan ibadah, itu disebut zikir. Baca Al-Quran juga zikir, sholat juga zikir. Ketika dia berinfak, niatnya karena Allah, dia ingat Allah kan? Itu juga zikir. Seperti itu. Kemudian Allah katakan, فَإِذَا طَمَعْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Kemudian apabila kalian telah merasa tentram, maka dirikanlah sholat sebagaimana biasa. Jadi kalau sudah agak tentram, sudah aman, maka tidak boleh lagi melaksanakan sholat yang sebagaimana sholat khauf itu. Dia harus melaksanakan sholat secara biasa, yang sebagaimana kita kerjakan. Kalau ibu-ibu pokoknya ingat ya, sholat di rumah, ada bayi nih, pakai pampers, ternyata bayinya sudah kencing. Selama dia belum tembus, masih boleh. Tapi kalau sudah tembus, maka dibatalkan. Ya, kecuali kalau misalnya dia tidak mau mendekat ke ibu-ibu. Ya, ke ibu-ibu. Itu boleh. Jadi kalau dia masih agak jauh tidak masalah. Tapi kalau misalnya misalnya perempuan, dia peluk ini anaknya, baru sudah tahu, coba kencing ini. Selama dia belum tembus, maka sholatnya tetap sah. Begitu, ya. Begitu juga kalau misalnya sudah BAB, pokoknya selama belum tembus, mungkin BAB-nya baru kayak garis lah, pokoknya tidak tembus, maka sholatnya tetap sah, begitu, sampai tembus ya, sampai tembus. Tembus baru kena dia, baru itu batal. Kemudian Allah katakan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu atas orang-orang beriman telah ditetapkan waktunya. Jadi sholat itu tidak boleh diubah waktunya, kecuali sholat yang ada sebabnya, kayak sebagaimana sholat dalam keadaan di perjalanan itu, di sholat di perjalanan itu, yang musafir tadi. Yang penting sudah masuk waktu zuhur ya, boleh ditarik asarnya. Yang penting sudah masuk waktu maghrib, boleh ditarik isyanya. Tapi ingat, secara umum sholat itu ada waktunya. Kalau kita di sekarang itu, kita sholat itu harus sudah masuk waktu sholat. Bagi ibu-ibu yang ada di rumah, walaupun mungkin di masjid belum azan, di masjid belum azan,
Tapi sudah masuk waktu sholat, sudah boleh sholat. Ada anggapan begini, mau sholat Jumat itu, kalau misalnya laki-laki sholat Jumatnya di masjid, ibu-ibu sholat lohornya di rumah, ada yang menganggap sholat lohor di rumah bagi ibu-ibu nanti kalau sudah orang-orang pulang dari masjid, tidak. Pokoknya sudah masuk waktu sholat, sudah boleh begitu. Yang tidak boleh itu belum masuk waktu sholat. Apalagi kalau ada orang ba'ajan, apalagi kalau ada orang yang azan, tidak masuk waktu sholat, belum masuk waktu, baru orang ikut, ternyata baru orang sadari, baru bunyi orang PHP, baru masuk waktu sholat, maka sholat yang dikerjakan belum masuk waktunya tidak sah dan harus diulangi. Seperti itu, ya. Jadi harus diperhatikan waktu-waktu sholat ini. Sampaikan juga kepada para suami untuk memperhatikan waktu sholat ini dan sholat berjamaah juga. Oke, demikian. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi sempat membahas tentang khuf Ustadz. Itu kalau zaman dahulu itu sepatu boots atau sepatu kulit lah. Nah, karena ada salah satu Ustadz yang saya belajarnya tentang fikih itu ya Ustadz. Nah, kami diberikan tugas untuk melaksanakan wudunya secara wudu mengusap itu Ustadz, tapi pakai kaos kaki itu apakah sah apa tidak ya? Karena kami dalam sehari itu karena praktek ya, jadi ikut itu. Nah, saya tahunya dari Ustadz bahwa itu tidak, kalau di zaman sekarang tidak bisa dipraktekkan kalau hanya pakai kaos kaki, sedangkan kaos kaki itu bisa menembus air. Kalau pada zaman dahulu kan itu tidak ya. Itu gimana ya Ustaz? Syukran Ustaz. Iya, pokoknya ukurannya begitu. Kalau dia menembus kaki, menembus kulit, maka tidak berlaku khuf. Mengusap khuf itu. Jadi khuf itu diusap apabila memang kita pakai sepatu yang tidak tembus air. Ya, yang tidak tembus air. Kalau misalnya kayak disiram, dia tidak tembus. Nah, begitu. Jadi kayak misalnya kayak para tentara misalnya yang berperang, mereka kan pakai sepatu boots ya, sampai air tidak bisa masuk ke dalam. Nah, itu kalau misalnya mereka sholat kan agak susah mereka mengeluarkan sepatunya. Itu mereka bisa untuk mengusap khuf. Tapi kalau untuk kaos kaki tidak berlaku khuf untuk kaos kaki. Begitu. Seperti itu dia. Oke, ada lagi? Apakah boleh sholat di kamar yang habis dipakai memandikan jenazah? Boleh, selama tidak ada najisnya. Karena begini, syarat sebelum pelaksanaan sholat ya. Jadi syarat suci, pertama suci adalah tempatnya. Tempat sholat itu. Di tempat sebatas yang kita sholat itu. Kemudian yang kedua, syarat tubuh kita harus bersih. Jadi tidak junub. Ya, harus bersih. Dan yang ketiga itu, dan sudah berwudu ya. Pastinya itu. Kemudian yang ketiga adalah suci pakaian kita. Jadi kalau sudah suci di yang tadi, yang tiga itu, bisa untuk kita mengerjakan sholat itu. Bahkan di kamar mayat itu. Begitu. Biasanya ada pemahaman-pemahaman seperti itu yang akan menggeser
kepada perbuatan syirik atau pada pemahaman syirik ataupun kepada pengamalan yang tidak lagi mengikuti sunnah Nabi, begitu, atau bahkan menyelisihi Nabi. Hukum menghadiri acara peringatan kematian dengan niat hanya untuk bersilaturahmi dengan keluarga, apakah boleh seperti itu, Ustaz? Saya gini, ketika seseorang itu meninggal, ada 4 hal yang harus dilakukan oleh pihak keluarga si mayit. Yang pertama, yaitu dari harta si mayit ya. Yang pertama adalah membiayai pemakaman si mayit. Yang membiayai pemakaman si mayit. Pokoknya membayarkan yang memandikan, membayar yang mengkafani, membayar yang menggali kuburnya sampai pada proses penguburan itu. Tapi dibayar ini hanya orang-orang tertentu saja. Jadi yang memandikan saja, yang mengkafani saja, yang menggali kubur, pokoknya yang membantulah sampai selesai. Dibayarnya itu tidak dengan proyek 2 juta begini, tapi berdasarkan uruf. Bisa dikasih 50.000 per orang sampai seterusnya. Tapi diambil dari harta si mayit. Kemudian selesai dari itu, apa yang harus dilakukan oleh pihak keluarga? Pulang ke rumah, pihak keluarga itu harus untuk mencari tahu hutang si mayit. Jadi harus mencari tahu hutang si mayit. Cari tahu hutang si mayit, sana sini, cari tahu dulu. Kemudian dibayarkan. Kalau uang si mayit ini dipakai untuk dengan alibi namanya sedekah. Pihak keluarga itu berdosa. Karena ketika seseorang telah meninggal, maka dia sudah tidak punya harta lagi. Tidak boleh ada orang yang bilang, ini kan lebih harta. Tidak apa-apa mau sedekah atas nama dia. Tidak boleh. Orang kalau sudah meninggal, sudah tidak ada harta dia. Itu sudah milik ahli waris. Jadi harus dulu dicari tahu hutangnya, baru dibayarkan dulu hutang itu. Kalau sudah dibayarkan hutang, cek lagi wasiat. Wasiat ini terbagi atas 2. Ada wasiat kepada ahli waris dan ada wasiat kepada non ahli waris. Selesai semuanya, dibagi waris. Oke, dibagi waris. Selesai kan? So tidak ada uang. Karena sudah dibagi semua terakhirnya kepada ahli waris. Lalu setelah itu apa yang dilakukan? Bagi pihak luar yang ingin bertakziah, menghibur keluarga, diperbolehkan. Batasan yang diberi oleh Nabi selama 3 hari. Kecuali orang yang perjalanannya cukup jauh. Jadi mungkin kalau misalnya ke Makassar kan, orang perjalanan kayak misalnya naik mobil itu sekitar 3 hari atau 4 hari. Kalau ke sana kan paling di sana sudah hari yang kelima. Nah, jadi kalau misalnya memang agak lewat dari 3 hari, boleh misalnya di sana hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8 untuk bertakziah. Tapi ingat, isi takziahnya apa? Isi takziahnya adalah yang pertama, yang datang ke rumah itu dia membawa makanan. Kalaupun tidak membawa makanan, dia membawa bahan yang mentah. Kalaupun tidak membawa bahan yang mentah, dia membawa uang untuk diberi kepada keluarga si mayit. Dan tidak boleh menyusahkan keluarga si mayit. Kalaupun misalnya ada keluarga si mayit ini ingin menjamu hanya ala kadarnya dengan kue, dengan air, boleh, tidak masalah. Tapi tidak boleh ada yang sampai besar-besar dan seterusnya, karena itu akan merugikan ataupun memberatkan keluarga si mayit. Karena dia kan berduka, jangan diberbani, jangan disusahkan dan seterusnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ingin mau datang kepada keluarga si mayit, ya dengan tadi kita datang ke sana tujuannya meringankan, bukan menyusahkan ya. Kita datang ke sana, kita bawa makanan, kita beri kepada keluarga si mayit. Kalau misalnya suaminya yang meninggal, kita beri dia makanan, istrinya, anak-anaknya, atau kita misalnya bawakan dia beras, minyak goreng, bawang merah, bawang putih untuk dia masak hari-hari itu. Atau yang ketiga, kita beri dia uang. Setelah itu kita bicara dengan dia, kita sampaikan tentang kesabaran, kita sampaikan tentang keimanan, panggil dia di majelis ilmu, dia jamu kita dengan air, dengan kue, kita bisa makan kue itu dengan air itu misalnya. Duduk saja, pokoknya menghibur dia. Setelah itu apa yang kita lakukan? Pulang. Cuma itu. Jadi setelah itu kita pulang.
Begitu. Itu takziah yang benar seperti itu. Oke, ada lagi? Ustadz mau bertanya. Iya, silakan. Ya Ustadz, baru dapat ilmu ini tentang mengkosorkan sholat, yaitu bagi orang yang mengkosorkan sholat itu ada orang-orang yang tidak ditahu berapa hari di tempat tujuan, seperti itu. Bagaimana, maksudnya kan kita belum tahu, dan misalnya pengalaman ini kita sudah tahu kita mau berapa hari di tempat tujuan, tapi kita di awal-awal itu kita melakukan sholat qasar karena memang di awal itu mungkin sampai di tempat tujuan mungkin ada kegiatan yang kita lakukan misalnya dari siang sampai malam begitu. Jadi kita itu misalnya mau turun dari rumah itu misalnya habis zuhur, jadi asar itu kita sudah tarik di zuhur dan kita tahu kita nanti pulang malam setelah mungkin sholat isya. Jadi sholat maghrib itu kita tarik di sholat isya. Itu bagaimana Ustaz? Tunggu, kasih contoh perjalanan. Kasih contoh perjalanan dari mana ke mana. Kayak dari kota ke Marisa lah. Ke Makassar begitu. Oke, ke Makassar. Ya, terus ada tujuan 1 bulan di sana begitu. Baru di awal-awal itu memang kita ada apa yang harus kita ada kegiatan begitu yang harus kita itu keluar dari waktu setelah zuhur dan tiba di rumah itu nanti malam. Jadi tapi di tempat tujuan ini maksudnya kayak misalnya di situ misalnya tidak ada tempat sholat. Mungkin kalau ada tempat sholat kan kita bisa langsung sholat di situ. Jadi kita itu mau sholat yang zuhur, kita turun setelah zuhur, jadi asar kita tarik di zuhur. Dan kita tahu kan kita mau pulang malam, katakanlah pulang isya. Jadi maghrib itu nanti kita tarik di waktu isya di malam hari. Kita tidak pernah, maksudnya baru tahu bahwa yang mengqasar sholat itu jika dia tidak tahu kapan dia di sana. Nah sekarang itu tahu berapa hari di sana, tapi kita melakukan seperti itu. Bagaimana itu Ustaz? Iya. Jadi begini. Jadi kalau memang dia melaksanakan dia mungkin ada kegiatannya di luar dari hotel, misalnya kalau kayak ke Makassar, di luar hotel dia ada kegiatan di luar hotel, itu disebut dengan sudah 2 mukim sebenarnya. Jadi sudah dia 2 mukim karena memang dia kan sudah mau menetap selama 1 bulan di sana. Pokoknya begini, kalau sudah memang menetap selama 1 bulan di sana, dari awal itu apapun kegiatan ataupun aktivitas tidak lagi berlaku safar. Begitu. Jadi tidak berlaku lagi safar. Seperti itu. Jadi kalau mungkin memang ada kayak pelatihan sampai malam, tapi memang tinggal di sana selama 1 bulan. Maka selama 1 bulan itu pokoknya walaupun pelatihannya dari pagi sampai malam tidak berlaku lagi safar. Seperti itu, wallahu a'lam. Kalau terlanjur mengqasar begitu bagaimana itu Ustaz ya? Tidak masalah. Kan belum tahu, tidak masalah. Tidak apa-apa. Ya, syukran Ustaz. Iya. Oke, kita cukupkan ya. Mungkin sudah tidak ada lagi ya bertanya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul al-majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Sebelum itu saya mau kasih ini.
kasih undangan. Ya, nanti insyaallah nanti tunggu saja ada undangannya. Subhanakallah bihamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.